Pimpinan Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Saidzili jelaskan, pemerintah Arab Saudi hingga saat ini belum menentukan kuota haji untuk setiap negara, termasuk Indonesia. Dirinya menjelaskan, saat ini pemerintah memperkirakan kuota haji untuk Indonesia sekitar 48% atau 101.600 orang untuk pemberangkatan haji tahun 2022. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, saat ini Komisi 8 dan pemerintah sedang membahas tentang biaya haji. Dirinya juga menambahkan, dalam waktu dekat, besaran biaya haji tahun 2022 akan ditetapkan oleh pemerintah. Pertama, memang secara pasti dari pemerintah Arab Saudi belum menentukan kuota untuk setiap negara ya. Namun memang kemarin secara resmi pemerintah Arab Saudi menetapkan 850.000 untuk seluruh negara. Dan kita perkirakan bagi Indonesia itu dari total kuota yang diberikan kepada kita sekitar 48% kuota untuk Indonesia, dan kita perkirakan itu sekitar 101.600. Itu perkiraan yang disepakati semalam antara kita dengan Kementerian Agama. Nah, karena itu memang kami Panja BPIH, Komisi 8 DPR RI dan pemerintah akan segera memutuskan besaran biaya haji tahun ini karena menyangkut persiapan yang harus dilakukan jauh-jauh hari. Karena seharusnya pada bulan Juni keberangkatan sudah mulai dilakukan dari Indonesia ke Tanah Suci, ke Arab Saudi. Nah, memang kami harus menyesuaikan dengan berbagai perkembangan dari pembahasan keuangan haji tersebut, termasuk dalam hal jumlah kuotanya itu. Ya, kami menargetkan bahwa malam ini sebelum masa sidang DPR RI ditutup, sudah ada pengumuman terkait dengan berapa biaya haji yang akan dibebankan kepada calon jemaah haji tahun ini ya. Hal senada disampaikan oleh Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto. Dirinya menjelaskan, saat ini pemerintah sedang menyusun rencana strategis untuk haji tahun ini. Beliau menegaskan bahwa tidak ada pembebanan biaya yang baru untuk para calon jemaah haji tahun ini. Lebih lanjut, Yandri menyampaikan bahwa pemerintah menganggarkan 84 miliar rupiah untuk tes PCR sebelum jemaah haji berangkat. Walaupun belum ada secara resmi, tapi secara informal berdasarkan diskusi, termasuk kami 2 kali ke sana, insya Allah kita itu akan mendapatkan hampir 50% dari kota awal. Jadi kalau kota awal tahun 2020 itu 210.000, kita sekitar 48% atau 50%. Jadi sekitar 104.000 atau 106.000, itu kira-kira lebih kurang seperti itu. Maka kami tadi malam rapat panja sampai jam 1 malam, itu acuannya ke 106.000. Dengan waktu tinggal di Madinah dan Mekah totalnya 40 hari. Termasuk dengan penerbangan juga sudah clear. Nah, maka nanti malam kami akan melakukan rapat kerja dengan Menteri Agama untuk membangun kesepakatan antara pemerintah dan DPR tentang keputusan strategis tentang haji tahun ini. Pak, untuk biayanya bagaimana Pak? Apakah ada perubahan? Biaya begini, kalau biaya haji, saya sudah sampaikan kemarin, tidak boleh ada pembebanan baru kepada calon jemaah haji Rp1 pun. Ini tidak boleh, prinsip. Ya. Berapa nanti yang akan diputuskan, tentu kita sudah minta kepada BPKH untuk memaksimalkan dari dana hasil kelola keuangan haji. Jadi kalau misalkan nanti diputuskan kurang dari 40, di atas 35, karena jamaah haji sudah membayar 25 juta per 10 juta. Sudah lunas ya. Artinya cukup 35 juta itu yang mereka bayar selama ini. Kita nggak mau lagi memberikan beban kepada calon jamaah haji. Misalkan harus nambah 1 juta lagi dari kantongnya ya kan. Harus jual kambing lagi untuk nambah 2 juta. Harus jual ayam lagi atau nyewa mengeluarkan tabungan. Kita nggak mau. Karena mereka sudah lama menunggu, apalagi di tengah pandemi. Termasuk satu lagi, kewajiban PCR 72 jam sebelum berangkat itu kita bebankan kepada APBN. Sekitar 84 miliar itu tidak kita bebankan kepada jamaah. Kita bebankan kepada pemerintah, kepada APBN
Itu bagian dari cara kita untuk meringankan beban para calon jamaah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV.